Taslih TV. In ummira alaikum abadun mujadda hasibatu haqalat aswad yaqudukum bi kitabillahi ta'ala fasma'u lahu wa ati'u. Jika ada seorang hamba berhidung cacat, aku rasa beliau mengucapkan itu perawi dari Ummu Husain, berkulit hitam, yang memimpin kalian dengan kitab Allah, maka wajib kalian dengar dan taat kalau dia memimpin dengan kitab Allah. Banyak orang motong hadis ini nih, dipotongnya hanya sampai pada, karena memang selain Ummu Ahmasiyah ada beberapa riwayat lain, kalau tidak salah dari Anas atau siapa, dipotong hanya dalam kalimat hendaklah kalian taat meski dipimpin oleh seorang budak. Dah selesai sampai situ. Enggak, ini kalimat ini ada lanjutannya, yaitu yaqudukum bi kitabillah, yaitu syaratnya adalah apabila mereka memimpin kalian dengan kitab Allah. Sebagaimana dalam usul fikih ada mutlak, ada muqayyad, maka yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Jadi hadis Ummu al-Ahmasiyah ini qayyidnya atau syarat yang menetapkan syarat. Apakah semua orang biarpun dia budak, kalau dia mimpin jadi budak hitam, kalau dia mimpin maka dia harus ditaati? Jawabnya tidak. Yaitu ada syaratnya kalau dia memimpin dengan tuntunan kitab Allah. Nah, budak kan nggak boleh jadi pemimpin. Nah, di sini ada tafsiran yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Intinya ada beberapa tafsiran di situ. Ada yang mengatakan bahwa biarpun ini budak, dia bukan khalifah, dia adalah pesuruhnya khalifah misalnya. Misalnya khalifah menyuruh budaknya untuk memimpin pasukan, maka pasukan itu harus taat, biarpun yang memimpin jadi panglima itu adalah seorang budak, budaknya khalifah misal. Ada juga yang mengatakan itu kalau dulunya dia adalah budak, jadi i'tibar makana, mengambil ibrah dari masa lalunya budak. Jadi kan bukan orang, namanya masa lalunya budak kan di mata masyarakat kala itu adalah kelas rendah lah gitu. Tetapi seandainya pun dia masa lalunya budak, kalau dia memimpin dengan kitab Allah wajib ditaati. Gitu. Itu kira-kira penjelasan dari hadis ini. Juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal amra fi Quraisy la yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu ala wajhihi ma aqamuddin." Urusan kepemimpinan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan kepemimpinan ini akan tetap ada di tangan kaum Quraisy. Jadi harus kaum Quraisy yang menjadi khalifah. Makanya hatta ISIS pun ketika mereka mengklaim dulu bahwa mereka Quraisy biar sah. Entah benar entah enggak, khalifahnya itu orang Quraisy. Tidak ada yang menentang mereka kecuali akan Allah seret mukanya ke neraka. Asalkan dengan syarat mereka kaum Quraisy itu menegakkan agama. Ma aqamuddin, itu adalah syarat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3500. Nah, dari kedua hadis ini disebutkan bahwa syarat ketaatan itu kalau pemimpin tersebut menegakkan hukum Allah dan mendasari kepemimpinannya dengan pedoman kitab Allah. Bila tidak, maka hilanglah tujuan kepemimpinan dalam agama, yaitu menjaga syariat Allah dalam perpolitikan seperti hukum hudud, jihad, jizyah dan lain-lain. Al-Imam, baik, ini kan hadisnya, ayatnya udah begitu ngomong. Terus bagaimana penjelasan para ulama? Kan katanya hadis akan jadi penyesat kalau tidak sesuai dengan penjelasan ulama. Baik, kita bacakan penjelasan para ulama. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menukil penjelasan Al-Qadhi Iyad Al-Yahsabi yang menulis kitab Ikmalul Mu'lim bi Fawaid Muslim, yang juga merupakan syarah Sahih Muslim. Penjelasan Al-Qadhi Iyad bahwa pemimpin yang melakukan kekufuran atau mengubah syariat atau bid'ah, maka tidak, maksudnya bid'ah dalam hal akidah di sini maksudnya, pengubahan dalam agama, maka tidak perlu ditaati serta kepemimpinannya jadi gugur. Lihat syarah Sahih Muslim 12 jilid 12 halaman 229. Ini cetakan lama yang ada dalam Maktabah Syamilah. Baik, apa kata Al-Qadhi Iyad di situ? Kita nukilkan. Falau tara'a alaihi kufrun wa taghyirun lisyar'i aw bid'atun kharaja an hukmil wilayah
wa saqatat ta'atuhu wa wajaba 'alal muslimina al-qiyamu 'alaihi wa khal'uhu wa nasbu imamin 'adilin in amkanahum dzalik. Kalau terjadi kekufuran pada pemimpin padanya, atau dia mengubah syariat, ya hukum-hukum syariat diubah jadi hukum-hukum buatan orang penjajah, atau melakukan bid'ah, maka keluarlah dia dari hak kepemimpinan dan gugurlah ketaatan untuknya. Ini perkataan Al-Qadhi Iyad. Serta wajiblah bagi kaum muslimin untuk menggulingkannya dan mengangkat pemimpin yang adil bila memungkinkan. Artinya kalau mereka mampu, kalau tidak mampu ya sudah. Fa in lam yaqa' dzalika illa li ta'ifatin wajaba 'alaihimul qiyam bi khal'il kafir. Kalau kaum muslimin seluruhnya tidak bisa dan hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang, maka mereka boleh atau wajib 'alaihimul qiyam untuk menegakkan untuk melakukan tindakan bi khal'il kafir, mengkudeta yang kafir. Artinya pemimpin yang kafir, karena dia tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Wala yajib fil mubtadi'. Tapi kalau pemimpinnya tidak sampai kafir dan hanya mubtadi', maka tidak wajib digulingkan. Illa idza dhannul qudrata alaihi, kecuali kalau mereka merasa mampu. Maksudnya ada kekuatan besar yang mampu menggulingkan itu. Kan dalam dunia politik sekarang ini ada pemimpin-pemimpin bayangan yang sebenarnya dialah sebenarnya yang berkuasa. Pemimpin yang ada, presiden atau apapun, kadang-kadang berada di bawah kekuasaan mereka. Nah, kekuatan-kekuatan ini apabila mereka adalah orang yang ngerti syariat, atau biasa juga disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Nah, panjang lagi pembahasannya tentang itu. Fa in tahaqqaqul ajz, kalau mereka tidak mampu, lam yajib al-qiyam, maka ya tidak perlu menggulingkannya dan tetap wal yuhajirul muslim an ardihi ila ghairiha wa yafir bidinih. Dan seorang muslim hendaklah hijrah dari tanahnya ke negeri lain untuk membawa lari agamanya, dengan syarat tempat hijrahnya ada. Ya kalau tempat hijrahnya nggak ada, mau hijrah kemana? Jadi hijrah itu nanti akan ada syarat-syaratnya, ditetapkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah maupun dalam Al-Hawi. Juga ada tulisan tentang hal itu. Ada syaratnya hijrah itu, nggak ngasal. Jangan seperti pencari suaka di kemana-mana yang akhirnya hidup terlunta-lunta di negeri orang. Harus ada beberapa syarat yang kalau tidak, dan kaum muslimin masih bisa aman melaksanakan ibadah dan sebagian besar ajaran-ajarannya di negeri itu, maka tidak perlu hijrah atau tidak wajib hijrah karena masih bisa berdakwah. Begitu. Kalau kemudian kita lanjut penjelasan itu tadi, Al-Imam An-Nawawi menukil dari Al-Qadhi Iyad. Saya cari dalam kitab Ikmalul Mu'lim tidak ada ini, mungkin di kitab lain. Al-Qadhi Iyad mengatakan itu, wallahu a'lam. Penjelasan berikutnya dari Abu Abbas Al-Qurtubi, lebih senior dari Muslim, salah seorang petinggi ulama Malikiyah, dalam kitabnya Al-Mufhim. Ya, Al-Mufhim fi talkhisi apa itu judulnya? Al-Mufhim syarah Sahih Muslim pokoknya. Yang menegaskan kalau dia pemimpin itu tidak mau menegakkan pondasi agama seperti penegakan sholat, puasa Ramadan, pelaksanaan hukum hudud, bahkan melarang pelaksanaan itu, atau dia malah membolehkan minum khamar, zina, serta tidak mencegahnya, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia harus digulingkan. Kalimat Arabnya ini ada dalam Al-Mufhim jilid 4 halaman 39, di kitab Al-Imarah bab innama tajib ta'atul imami ma lam ya'mur bil ma'siyah. Wa kadzalika kalimatnya, wa kadzalika law taraka iqamata qa'idatin law taraka iqamata qa'idatin min qawa'idid din ka iqamis shalah wa shaumi ramadan wa iqamatil hududi wa mana'a min zalika. Wa kadzalika law abaha syurbal khamri waz zina wa lam yamna' minhuma la yakhtalifu fi wujubi khal'ih. Itu artinya yang tadi itu. Baik, terakhir penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
yang dikenal menghadapi peristiwa peperangan menghadapi pasukan Tartar, yang pemimpinnya kala itu Mahmud Qazan itu sudah masuk Islam. Dia cucunya Holagu, bapaknya sudah masuk Islam. Telah masuk Islam, dan juga sebagian besar bala tentaranya. Jadi tentara Tartar yang menyerang Damaskus di masa Ibnu Taimiyah itu muslimin, sebagian besar muslim. Nah, maka orang-orang bingung nih, bagaimana kita nih, bagaimana ya membela pemerintah Damaskus yang waktu itu di bawah Mahmud Qalawun Mesir, Bani Mamalik, ataukah membela Tartar, atau kita diam saja, toh ini perang muslim sama muslim, gitu kira-kira orang-orang kala itu. Maka Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa, biarpun nih orang Islam, Tartar ini Islam, Qazan juga Islam, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak ada pernyataan mengkafirkan Qazan. Bahkan dalam kunjungannya kepada Qazan sebelum peperangan ini terjadi, perang Sakhab ini 702 Hijriah di bulan Ramadan, dia malah mendoakan Qazan. Artinya kalau dia mendoakan berarti tidak menganggapnya kafir. Baik, apa kata Ibnu Taimiyah? Nah, alasannya adalah mereka adalah kelompok yang tidak mau melaksanakan syariat Islam yang mutawatir, seperti penegakan hudud, pengharaman zina, jihad jizyah, penjagaan terhadap darah kaum muslimin, bahkan mereka malah membantai kaum muslimin. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap kelompok yang menolak tunduk pada syariat Islam yang tampak, maksudnya syariat yang sudah jelas dan mutawatir dari kaum tersebut, yaitu kaum Tartar ini ataupun kelompok lain, maka wajib diperangi sampai mereka mau tunduk kepada syariat Islam, meskipun mereka telah mengucapkan syahadat dan tunduk pada sebagian syariat yang lain. Pada tentara Tartar waktu itu banyak yang sholat, ada yang sholat, ada yang enggak, ya seperti model orang sekarang lah. Tetapi mereka tidak melaksanakan hukum syariat, tapi punya hukum tersendiri, namanya hukum Ilyasiq, buatan Genghis Khan. Maka kalimat yang terkenal dari Ibnu Taimiyah di sini adalah fa inna ta'ifatal mumtani'ah tuqatalu 'alaiha wa in kanat muqirratun biha. Kelompok yang tidak mumtani'ah, artinya tidak mau menegakkan syariat, maka dia diperangi dengan alasan tidak mau menegakkan syariat, meskipun dia mengakui syariat itu. Wa in kanat muqirratun biha. Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 502. Kalimatnya, kullu ta'ifatin mumtani'atin anil tizami syari'atin min syara'i'il islami dhahiratil mutawatirah min haula'il qaumi wa ghairihim fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ah wa in kanu ma'a dzalika natiqina bi syahadataini wa multazimina ba'da syara'ih. Nah, oke. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah yang sangat tegas sekali, yang menunjukkan bahwa pembelaan waktu itu, terutama waktu itu ketika bala tentara Tartar menyerang Damaskus, maka kita wajib memerangi mereka atau wajib mempertahankan kota dari serangan mereka, biarpun mereka muslim, karena mereka telah melanggar. Alasan utama adalah bahwa mereka telah keluar dari sebagian syariat, yaitu tidak melaksanakan hukum Al-Quran, dan bahkan hukumnya aneh-aneh. Tartar itu udah masuk Islam, tetapi beberapa syariat mutawatir itu masih mereka lakukan. Misalnya gini, kalau tidak salah mirip dengan jahiliyah, kalau tidak salah itu jadi masalah perkawinan. Jadi mereka itu raja-rajanya itu poligami lebih dari 4. Kemudian ada semacam incest yang mereka lakukan. Jadi kalau nggak salah mirip dengan jahiliyah, di mana kalau misalnya raja meninggal, maka permaisuri terakhirnya itu dijadikan istri oleh anaknya yang pertama yang jadi raja. Jadi dengan ibu tiri artinya. Jadi itu semacam incest. Jadi ini syariat yang tidak mereka tinggalkan, biarpun mereka sudah masuk Islam. Ini salah satu. Kemudian yang kedua, masalah undang-undang, mereka tidak mau pakai Al-Quran dan hadis, mereka pakainya hukum Ilyasiq yang dibuat oleh Genghis Khan, di mana hukumnya tidak sama. Misalnya kalau dalam Islam mencuri itu potong tangan, di mereka semua dibunuh. Mencuri dibunuh, berzina dibunuh, hukuman mati semua. Itu isi hukum Ilyasiq. Sementara dalam Al-Quran hanya dipotong tangan. Nah, mereka tidak mau menegakkan itu. Nah,
Kalaupun tidak dapat diperangi karena kelemahan umat Islam, maka bukan berarti harus menjadikan mereka waliul amri dan ditaati meski mengambil harta dan memukul punggung. Nah, ini ada bahasan lain lagi nih. Sungguh ini menyalahi prinsip wala wal bara yang melarang tunduk pada orang yang membatalkan hukum syariat dan menggantinya dengan hukum buatan manusia, apalagi hukum sisa penjajah kafir. Taslih TV.